Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami EV Project dengan Bengkel Improve. Kami bertempat di Yogyakarta. Kami memiliki beberapa tempat. Jika memang dimungkinkan atau memang dibutuhkan untuk kami datang ke rumah untuk memperbaiki sepeda atau motor listrik, insya Allah kami bisa membantu. Baik, hari ini kita akan berbicara atau sharing atau ngobrol santai tentang EV, tentu lebih ke sepeda listrik dan motor listrik. Untuk pemula yang memiliki sepeda atau motor listrik yang belum tahu perawatannya, bagaimana memakainya, atau yang akan membeli sepeda atau motor listrik, mohon disimak baik-baik. Semoga video ini dapat mengedukasi atau memberikan pencerahan supaya sepeda atau motor listriknya lebih awet dan lebih lama digunakan. Baik, pertama-tama adalah motor listrik atau sepeda listrik sama-sama memiliki 3 bagian inti, yaitu dinamo BLDC yang ada di ban belakang. Kalau yang sepeda atau motor listrik sama, ban belakang itu ada dinamo atau kami menyebutnya BLDC. Kemudian controller sendiri ada, yang kami ketahui ada 2 bentuk yang berbeda, namun secara sistematis sama. Kemudian yang ketiga adalah baterai motor yang kami jumpai memiliki 5 atau 6 baterai atau aki kering, kami menyebutnya VRLA. Ada yang sudah memakai lithium. Yang sudah memakai lithium sendiri biasanya memang dia lebih bagus, lebih mahal, lebih bagus, jarak temunya lebih jauh, lebih ringan dibandingkan yang aki kering. Sedangkan yang sepeda listrik yang kami jumpai sampai saat ini semuanya tetap memakai aki kering atau VRLA. Jarang kami menjumpai sepeda listrik yang sudah memakai lithium atau lithium 4. Kemudian bagaimana perawatan sepeda atau motor listrik? Yang pertama adalah kita membicarakan tentang baterai yang sering terjadi rusak. Kami sering mengeluhkan, klien kami sering mengeluhkan baterai yang baru setahun atau 2 tahun sudah rusak. Padahal banyak yang cerita ke kami bahwa ada 4 sampai 5 tahun baru rusak. Memang harus rusak, karena VRLA sendiri memiliki masa, memiliki usia. Sedangkan seperti motornya sendiri atau dinamonya dan kontrolernya ada yang sampai puluhan tahun sampai sekarang masih bisa digunakan, sedangkan baterai memiliki usia. Bagaimana perawatan baterai atau aki kering sendiri? Pertama adalah jangan sering terjadi overcharge, atau biasanya orang-orang yang mohon maaf agak malas, pengecasan sore sebelum tidur, nanti cabutnya bangun tidur, terjadi overcharge. Memang charge sendiri atau alat untuk mengecas sendiri yang saat ini sudah memiliki cut off, alias jika dia penuh dia akan cut off, dia akan mati sendiri jika baterai sudah penuh. Tapi yang kita khawatirkan adalah jika terjadi ada error yang terjadi pada casnya sendiri yang mengakibatkan overload. Nah, itu yang mengakibatkan nanti baterainya tidak awet. Terus bagaimana perawatannya? Ya sebisa mungkin casnya jangan terlalu lama. Mungkin 4 jam sudah cukup, misalnya 4 jam atau 5 jam sudah cukup, harus dicabut untuk perawatan baterai sendiri. Yang kedua adalah jangan sampai baterai sendiri dikuras terlalu habis, karena VRLA atau aki kering yang terdapat pada sepeda atau motor listrik yang masih memakai aki kering atau VRLA itu dia memiliki karakter yang tidak boleh dikuras sampai 0. Sebisa mungkin jika di dalam bar monitor kita itu ada 4 bar baterai, mungkin kita bisa gunakan 2 atau 3. Jangan sampai terlalu habis, karena mengakibatkan juga kedepannya merusak baterai. Itu yang perawatan untuk baterai sendiri. Kemudian bagaimana dengan controller dan dinamo? Sebenarnya controller dan dinamo ini tidak memiliki usia, yang kami ketahui tidak memiliki usia, artinya sudah banyak kejadian yang sampai 10 tahun mungkin belum terjadi kerusakan, tapi baterai sendiri kembali lagi baterai memiliki usia.
Dengan controller dan dinamo, bagaimana perawatannya adalah jangan digunakan untuk tanjakan yang terlalu ekstrim. Pernah kami alami sebagai bengkel, kami menyebutnya adalah teknisi, dan kita sebenarnya kita masih nggak masuk teknisi, karena teknisi untuk elektronika, sedangkan kalau otomotif menyebutnya mekanik. Jadi kita menyebutnya mekanik teknisi gitu. Kami sebagai mekanisi pernah menjumpai sepeda motor untuk menanjak. Jadi dia pemiliknya, ownernya masih awam dalam EV. Sepeda motor ini gunakan berboncengan, sedangkan jalan yang mereka berdua tempuh ini nanjak. Karena saking nanjaknya sampai puncak, ternyata dinamonya terbakar. Kami dipanggil lah, kami tidak datang, lumayan jauh kami bantu di sana, kita bongkar, ternyata memang dinamo terbakar. Itu salah satu efek jika memang tanjakan yang terlalu tinggi sedangkan bebannya agak berat, terlalu berat mungkin, yang terjadi adalah dinamo bisa terbakar. Efek yang kedua dari dinamo terbakar bisa jadi membakar juga pada controller, karena controller sendiri adalah otak. Di sana terdapat IC dan lain-lain yang bersambung pada dinamo. Jadi dua ini istilahnya antara otak dan ototnya, istilahnya seperti itu. Jadi salah satu rusak bisa mengakibatkan yang lain rusak. Jadi bagaimana penggunaannya atau bagaimana perawatannya adalah sebisa mungkin jangan digunakan untuk beban yang terlalu berat ataupun tanjakan yang terlalu tinggi. Seandainya memang kita harus melewati jalan yang terlalu menanjak, jangan dipaksakan dengan gas full. Seandainya kita bisa jalan 40, jangan 40. Kita pakai 20 km per jam. Pelan, yang penting sampai di atas. Seandainya seperti itu, seandainya memang harus menanjak, maka jangan full gas, pelan, yang penting sampai di atas. Itu untuk perawatan dinamo dan controller supaya tidak terlalu overheat atau terlalu panas. Kemudian yang sering kami dapati dari klien kami adalah, apalagi musim hujan seperti ini, adalah motor atau sepeda listrik sering terjadi konsleting. Konsleting ini bukan konsleting yang merusak atau membakar ya. Tapi contoh kasus kemarin belum lama adalah motor listrik dan sepeda listrik juga ada, itu terkena air hujan. Memang tidak bisa di tempat itu, nggak ada tempat untuk berteduh, harus kena hujan. Akhirnya ketika dinyalakan, lampu itu nyala sendiri tanpa harus di on kan, dia sudah nyala. Nah di sini terjadi konsleting antara switch yang seharusnya dia nyala, harus di detek nyala, dia sudah nyala duluan. Bagaimana cara menangani seperti ini? Jika sudah terjadi seperti ini, tidak perlu panik, hanya perlu kita matikan saklar. Jika ini sepeda motor listrik, ada saklar di bawah jok, kita matikan, kemudian kita taruh di tempat yang terik. Kalau orang Jawa bilang di PP. Mungkin nggak cuma cukup 1 hari, biasanya bisa 2-3 hari, tapi insya Allah itu sembuh. Tidak perlu panik dan tidak perlu ada penggantian, cukup dengan dikeringkan. Jika memiliki hair dryer di rumah, misalkan memang punya, silahkan di hair dryer, tidak perlu terlalu panas, tapi sering saja pakai hair dryer. Itu insya Allah bisa menyembuhkan bagian-bagian yang rusak, tapi dengan catatan tidak dilakukan asal-asalan ya, harus bertanya kepada yang tahu dulu bagaimana posisi mana yang harus dikeringkan. Seperti itu, sering terjadi seperti itu pada kami. Ya, sedikit dari kami. Jika memang ada pertanyaan yang akan disampaikan atau kami perlu menjawab, silahkan ditulis di kolom komentar. Sahabat Improve EV Project, di kesempatan yang akan datang kita akan membahas apa benar kendaraan listrik, khususnya sepeda listrik dan motor listrik, benar-benar seirit itu untuk jangka panjang, dan apa benar ada aki atau VRLA untuk sepeda listrik yang bisa bertahan sampai di atas 2 tahun. Ada yang 4 tahun, ada 5 tahun. Apa benar seperti itu? Nanti kita bahas di lain kesempatan. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.